salah gue ya nggak pernah ngasih tahu dia sebagai kesalahannya. temennya. Yes. Enggaknya ada spirit hidup kita untuk bisa tetap kejar mimpi. Karena gitu. kalau misalnya kita ada keinginan pasti ada jalannya nggak sih? Anak-anak Laskar Pelangi yang nanti kalau kita cukup uangnya Akan kita di sini ya bareng-bareng. gitu. Hai, selamat datang di Kejar Mimpi Talks. Raih mimpimu sekarang. Kita tepuk tangan. Ini selain mau makasih karena kita ketemu lagi. Iya, Akhirnya setelah syuting lagi. libur panjang lebaran kita yang Betul. kayak kok ekstra ya Nah, itu tambahannya. dia. Kebanyakan extended nih. Boleh nggak kita rapetin lagi? Ayo kita Gitu. rapatkan lagi. Kita pengen luapin bacotnya kita. Kita semangatin lagi mengejar mimpinya kita. Itu dia. Dan yang terpenting kita juga pengen tepuk tangan merayakan ini momen Hari Kartini kan? Yeay! Selamat Hari Kartini. Buat teman-teman yang lagi ngerasa gelap, jangan lupa kata ibu kita Kartini, Bener habis lagi, Jak. gelap Terbitlah terang. Terang. Yes. Di saat semua orang bilang gelap dan Iya. sebenarnya kayak tadinya gelap itu sesuatu yang tidak menakutkan buat aku karena aku suka ya the darker the sweeter. Ya sama kan? lah. Bener kan the darker the sweeter, tapi Iya. kok belakangan ini gelap itu jadi konotasi yang menakutkan buat kita ketika Setuju. lihat di sosial media ya. Tapi mudah-mudahan terang itu akan segera hadir untuk kita Amin, ya. ya Rabbal Apalagi Alamin. dengan tampilan kita yang udah sangat terang ini aja. Ya, kurang nyentrik apa lagi nih merahnya. Udah siap banget kena Ya banteng kan? begitu. Kita bakarin nih semangatnya. Iya, ya ampun. Tapi ya, walaupun dalam kegelapan yang ya kita lihat semua orang gelap-gelap dan dari kamu Betul. bilang itu, seenggaknya ada spirit hidup kita untuk bisa tetap kejar mimpi. Betul. Karena sebenarnya sulit banget. Sebenarnya tuh untuk ngelihat masih ada cahaya nih. Nah itu kita yang ngerasa goyang banget ya. sejujurnya, Ja, gue ya kan? sih ngerasanya gitu. Kok juga aja aku ya. Iyalah. 2025 ini aku merasa lebih goyang lagi. Tapi Iya kalau loh. misalnya apalagi lebih berasa untuk seorang perempuan nih Ja. Iya, Kalau iya, menurut aku iya, ya iya. sebagai Oke. seorang perempuan itu agak sedikit lebih goyang karena persaingannya luar biasa nih Kak sekarang Iya ini sih. sebagai seorang perempuan. Oh. Apalagi cewek-cewek yang berusia 27 seperti aku Kamu tuh kan 20, maksudnya kan 20 lagi trafficnya lagi banyak banget ya. gitu Mungkin kan. kelihatannya 20 tapi sebenarnya aku 27. Malu. Takutnya dipikir mahasiswi semester 2, padahal sih fresh grade ya. 27 banget. Itu jadi takut-takut tapi aku masih ngerasa kayak ya nggak boleh takut. Kita udah di era dimana perempuan sama laki-laki Iya. aja udah disamaratakan Bener, gitu bener, ya bener, kan. bener, bener. Apalagi yang di zaman dulu tuh zamannya Ibu Kartini kan kayak Ini jangan lemah kita. Setuju. Ada banget ya, Apa-apa? makanya tadi yang aku mau mention adalah ternyata, Apaan? nggak gini, kalau kayak Kak Game, Uh-uh. kan kata-katanya juga inspiratif. Betul, Tapi kaget. percayalah bahwa yang suka ngasih kata-kata hari ini sebelum Kak Game adalah ibu kita Kartini. Oh, yang menginspirasi Kak Game. yang menginspirasi, jangan-jangan Kak Game juga terinspirasi Iya, dari benar. Ibu Kartini Karena ya? banyak banget quote-quote dari ibu kita Kartini yang menurut gue relate banget ke Sekarang? generasi sekarang. Apa aja? Jangan kau katakan saya tidak dapat, tetapi katakan saya mau. Ngerti nggak? Jangan katakan saya nggak dapet, Heeh. tapi saya mau. Jangan katakan kayak gue nggak bisa, tapi kayak ih gue mau. Karena gitu. kalau misalnya kita ada keinginan pasti ada jalannya nggak sih? itu dia. Karena kalau udah keburu bilang, aduh nggak bisa lagi aku kayaknya Demot, gitu. langsung demot Oh kan. iya benar, nggak pede sama diri sendiri. Iya, seperti kata Afi ya, percayalah pada diri dengan harapan dan keyakinan. Menuju puncak, gemilang cahaya mengisi mengisi- cipta. Apa sih? Seindah. Halo, Asa. aku Smile Afi. Oh aku Tia Afi. Kenapa yang di kepala Tia Afi? Ada banget pas bagian finalnya gaunnya segede panggung kan. Tia Afi, sorry. Iya, Allah Afi banget. Oh, can you see into my eyes? Bener, dia kan ikon cewek gotik Yo, di Afi ya. Iya, season itu. Smile sih ya karena bongsorannya sih. Ismail ya? Ismail. kan harganya Bener. nama Namanya. asli. Aku pernah loh lagi nge-MC kayak Smile Afi. Yang aku tonton waktu kecil. Apa kabar Kia, Mawar dan juga Ferry?
Aku main Ya. teater sama dia. Oh iya? Iya banget. Ya Allah. Bang Smile, aku yes. beneran ngerasa kayak kembar banget. Nah, terus ternyata dari penelusuran ini, selain Ibu kita Kartini itu menginspirasi nggak cuman kaum wanita ya. Di eranya, Uh-uh. tapi di era kita juga, apalagi Bija? Di aku juga menginspirasi banget. Ternyata aku baru tahu bahwa Ibu kita Kartini itu orang yang pemaaf. Wow, pemaaf ya. Yeah. Ini adalah cerita dari Raden Ajeng Kartini yang belum pernah aku denger nih. Sepemaaf apa, Ja? Nah, nih kita lihat fun fact-nya ya. Oh oke, ada fun fact-nya. Ih mantep loh, ada fun fact Keren gini. ya, panitia hijackable loh kalau kayak Iya. gini. Kartini meminta maaf kepada ibunya karena merasa bersalah. Oke, jadi ternyata dalam surat-suratnya Kartini pernah menulis bahwa ia ingin meminta maaf kepada ibunya karena merasa tidak bisa banyak membantu mengubah nasibnya dalam sistem feodal saat itu. Ya ampun, Tuh. dia merasa itu tanggung jawab beliau gitu ya. Benar, Oh. bahkan dia pun juga pernah terdapat surat-surat dari Ibu kita Kartini yang menyampaikan penyesalan dan harapannya agar bisa lebih berbuat banyak untuk sesama perempuan. Wow. Ia meminta maaf karena belum bisa mengubah keadaan, tapi tetap berharap perjuangannya bisa diteruskan oleh generasi setelahnya. Ke kita-kita ini terus Benar. ya legasinya ya. Bahkan ketika dia tuh dipaksa menikah, Dia minta maaf juga? menerima dan memaafkan karena awalnya kan menolak perjodohan. Tapi akhirnya menerima pernikahan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat yang sudah memiliki istri. Tapi dia tidak dendam. Ia mencoba menerima takdirnya dan justru menjadikannya suaminya sebagai sekutu dalam perjuangan pendidikan perempuan. Bagus. Dia memutarbalikkan keadaan ya, yang Kak. mungkin tadinya benar kalau misalnya bukan Ibu Raden Ajeng Kartini mungkin akan kayak misu-misu, Iya, sedih, iya. nggak melakukan apapun gitu, merasa hidupnya udah over. Setuju banget. Tapi tadi ada kata tidak mendendam dan bisa memaafkan. Ih, oh my God. Sangat Kita nggak aku banget. Baru kan maksudnya kan gadis umur 27 sukanya memaafkan dan tidak menendam. Ya Allah, inspiratif banget. Maksudnya kayak orang pasti lihat gini, ibu kita Kak Kak Gita Gita nih, gitu ya kan. Heeh. Enggak. Maksud aku kalau aku udah dendaman, at least aku nggak fake. At least aku nggak fake. Aku belum bisa lagi, Ja. Kayak gitu menjadi orang pemaaf. Caranya gimana sih, Ja? Oh my God, ibu kita Kartini. Bantu Yuk, aku dong. kesini dong, main-main Iya. ke mimpi kita. Aku juga lagi cari nih Ya, caranya coba kan. gimana. Maksudnya ketika ada orang pemaaf gitu, amalan apa yang harus aku lakukan agar aku menjadi orang yang pemaaf? Nah. Karena gini, Ja, kalau misalnya aku nggak cari gara-gara, kalau misalnya aku yang jahat, Iya. terus dia kayak menjahati aku balik, oke aku kayak oke lah, udahlah nggak apa-apa gitu. Iya. Aku wajar disakitin. Tapi ketika aku nggak melakukan apapun, bahkan aku nggak kenal orangnya, kok jahat sama aku gitu loh. Dendam kali loh, dendam loh. Oke ya, Kan jadi jadi gini. aku cari orangnya siapa. Kamu masih ingat nggak waktu kamu kecil, Ha-ha. kamu tuh terpapar sama kata apa dulu? Dendam atau maaf? Maaf sih sebenarnya. Maaf, oke. maaf. Soalnya gini, aku nih dulu waktu kecil kan, ada nih kan, ya namanya juga keluarga ada musikalnya. gitu. Oke. Nah, terus suka dibilang gini, maafin aja. Jadi emang kata pertama yang aku tahu tuh maaf. Iya. Sehingga sampai gede terpapar tuh rasa maaf kok kayak gini ya, tapi kayak ada yang dongkol. Oke. Padahal kalau lihat ada teman yang emang lebih lebih ringan gitu hidupnya, ketika emang minta maaf dan aku beneran nanya gimana sih rasanya, ya ikhlas aja. Nah di aku tapi kok kayak Masih ada di yang sini nyekek nih. ya, di sini tuh Apaan kayak ada sih? nyekek ya, di sini kok deg-degan ya. Apa Gitu. lambung kok tetap asem gitu Nah ya? itu dia, Apa ya? bagian sini pahit ya, Ah. pahitnya di sini gitu. Aduh tapi ini beneran lagi ngisep. Apa aja? Mungkin emang korsetnya, atau karena ada trauma yang Nah keangkat nih. itu, kayaknya Iya kan? trauma itu dah Iya ada. kan? Nah, jadi akhirnya tahu bahwa gini, sebenarnya gue tuh nggak maafin tahu, gue mendendam. Aku tidak memaafkan, aku menunggu kapan waktunya aku bisa balas. Oh, makanya ketika aku melihat sinetron dendam nyipelet, yup, Itu that's aku. me. Itu Gitu. aku. Gue juga gitu kayak, what's up Ratus myself? tahun Iya. juga masih ada ya. Jadi dulu tuh seneng banget ketika ngelihat dendam nyipelet karena kayak iya tapi aku dendam tapi aku nggak bisa buat jahat. Nah konflik kan ke diri sendiri. Oh kamu nggak bisa buat jahat? Nggak bisa. Serahkan padaku.
Kenapa kita nggak ketemunya waktu SD, ya, SMP? Bener. Tapi mungkin karena itu ya, Jak, keluarga aku baik kali, Jak. Kalau bapakku memang mengajarkan maaf. Ketika aku bikin salah, aku disuruh minta maaf. Misalnya aku ngerusak mainan kakakku yang terlalu sering aku lakukan, itu aku memang harus minta maaf. Minta maaf walaupun nggak dimaafin, tapi aku getol. Maaf. Tapi bapakku mengajarkan ketika ada orang yang cari gara-gara samamu dan kau sebenarnya tidak melakukan apapun, papaku suruh balas. Balas, nak, katanya. Kau lihat di sekitarmu ada apa? Ada batu, lempar. Demi Allah, bapakku bilang kayak gitu. Jadinya aku ngerasa, lah, kalau aku nggak salah, aku kayaknya nggak apa-apa deh kalau harus balas. Bener. Nah, aku juga sebenarnya kan kita juga rumusan sama ya, keluarga Sumatera. Aku tidak salah, kamu buat kesalahan, ya hancur martabatmu, gitu kan. Tapi aku tuh jadinya nggak bisa karena dari kecilnya tuh kayak maafin aja, kalau ada maafin aja. Makanya akhirnya jadi itu kayak dendam dan jadinya apa tau nggak? Gue sumpahin ya. Itu lebih takut lagi, Jak. Setuju. Jadi ketika ada orang yang ya mainannya jangan sumpahan dong. Mainannya yang seru aja, Mortal Kombat aja. Gue kayak kamu dan keluargamu. Gitu. Beneran dari kecil tuh karena suka dendam. Nabur gini kan. Kalau ada orang yang ngatain, wah Reza gendut gini-gini. Gendut gue gak masalah deh. Tapi kalau udah ngatain keluarga itu langsung kayak kamu dan keluarga 7 turunanmu akan mati secepat gitu. Kok kayak gitu ya? Waktu SD gila banget kan? Gitu. Serem kali kalau aku gendut. Ya biarin orang bapakmu yang nggak mampu beli makanan, aku gitu. Ya Allah. Dia tuh sananya gitu. Itu. Aku segitu jawabnya. Sumpah, itu adalah habis nih ngatain aku gendut. Itu adalah kata yang juga keluar dari aku kalau aku beneran lagi marah. Nah tapi kan gini, oke kalau marahnya sama pembuli ya. Suka bingung kan kalau teman sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri yang melakukan hal yang gini, kenapa lu lakuin? Gue rasa gue udah rapi hidup gue. Akhirnya kan jadi mendem sama untuk maafinya tuh beda banget loh. Nah, pertanyaan aku gini, kalau kamu sebenarnya sifat apa sih yang kamu tuh susah banget untuk maafin? Oke, aku bener-bener nggak bisa maafin orang yang nipu. Pantesan lah kita suami istri kontrak lah menurut aku ya. Dan tadi aku mikir apa yang paling nggak bisa ya, apakah nipu atau dia kayak munafik. Itu antara dua tuh, nipu atau munafik ya. Nipu lagi ternyata aku paling nggak bisa. Karena kalau aku bohong. Iya kan? Susah banget maafin orang bohong sebenarnya. Karena itu fundamentalnya kita punya hubungan kan. Betul. Sehingga ketika lu tuh udah bohong, anjir gue mau percaya lagi sulit banget. Makanya dari aku sendiri, aku nggak minta orang lain deh. Dari aku sendiri tuh, apa yang keluar dari mulut gue tuh apa yang emang bisa gue lakuin. Udah lu jangan omdo, lu jangan ngelebih-lebihin, lu jangan belok-belokin, jangan. Iya. Karena begitu dibelokin dan akhirnya ketemu ketahuan. Idi darah kotor gitu. Bener, apalagi ketemu itu dari orang lain lagi. Terus muka kita nggak bisa bohong gitu, Ja. Nah, itulah. Iya. Kenapa ya orang tuh mesti bohong? Karena gini. Iya, kenapa mesti bohong? Karena gini, menurut aku gini, bedain bohong sama rahasia. Semua orang punya rahasia, betul. Aku pun juga punya rahasia, nggak bakal aku share ke siapapun gitu. Cuma kan ketika bohong berarti kan ada sesuatu yang dijanjiin awalnya, tiba-tiba nggak terjadi. Betul. Saya gini deh, ketika bohongnya nggak ada sih, tapi emang sebenarnya sulit sih. Ketika gini, lu bohong ya? Iya sih sebenarnya gue nggak enak, sorry ya. Bedain yang itu sama yang enggak sih, ini udah parah, ini udah fundamental banget. Misal kayak lo bilang, iya tuh si orang itu emang ngehe banget ya, gue juga gak suka sama dia. Tapi abis itu lo main sama dia. Itu tuh gue kayak, Karena kita udah invest kepercayaan kita dan invest kepercayaan yang menurut aku kayak, lah di saat aku udah percaya samamu segitunya, aku menjadi diriku seutuhnya di depanmu karena aku pikir kita ternyata punya pikiran yang sama nih, penilaian yang sama. Terus pas ngelihat itu kayak, lah tega ya lo gitu loh. Karena di kepalaku gini, dia bisa ngelakuin itu ke aku juga. Iya, berbalik gak sih? Bener. Iya kan, jadinya takut. Insya lah, trust issue lah. Jadi sekarang pilih-pilih kawan lah. Itulah. Iya kan, hanya gara-gara orang kamu ada nggak luntur pertemanan karena orangnya bohong?
Banyak. Idi. Banyak. Retweet. Banyak gitu. Karena Retweet aku nggak mau banget invest waktu aku untuk kayak, ya aku bakal diginiin lagi sama dia gitu ya. loh. Udahlah nggak apa-apa. Soalnya sebenarnya kalau di breakdown ya, kenapa kita bisa jadi sesakit hati itu? Karena kita temenan awalnya. Kalau lu dari awal ini kenalan ya, gitu, kenalan nih. Halo Gita ya. Halo, aku Reza, aku pembohong. Udah pasti nggak mau temenan, ngerti nggak sih? Kayak kalau dari awal ketemu udah tahu kayak tukang kibul, nggak bakal. Tapi kan, halo, Reza, aku Gita, aku baik banget loh orangnya. Oh my god, I am your friendly neighbor. Di tengah-tengah bohong, hancur itu diriku. Iya kan? Bisa sampai panas loh badanku. Saking karena kok pengen ngebales itu aja, apa gimana? Enggak, karena kayak nyet, masa sih lu tahu banget deh sama misalnya teman-teman yang circle deket tahu banget kalau gue jangan karena bohong gitu. Akhirnya apa kan susah banget maafinnya. Nah itu, apalagi sorry nih Ja, ini kan aku sebagai orang yang baru tinggal di Jakarta tuh ya. Iya. Kan Jakarta itu bener katanya adalah tempat di mana kau bisa menemukan segala jenis manusia. Iya. Jenis manusia gitu. Iya. Dan manusia yang kayak gini banyak banget di sekitar sekitarku. Allah. Aku nggak bisa bilang sekitar kita ya, tapi Iya, sekitarku. Kenapa sih ada orang yang tega-teganya membohong hanya untuk diterima di satu society? Nah, itu dia. Ya, itu yang menarik juga karena gini. Padahal nggak apa-apa kalau jadi dirimu sendiri. Itu dia. Juga aku bisa nerima. Gue selalu bilang gini, menurut gue tuh hal yang nggak bisa dipakai orang lain adalah apa yang kita punya, yang adalah personality kita. Yes. Dan itu yang ngebuat lo jadi terkenal, bukan terkenal ya, cuma saya dikenal sebagai lo karena keotentikan lo kan. Betul. Sehingga ketika bohong untuk bisa diterima, itu juga ngapain ya? Bukannya nanti orang-orang yang di sekitarmu juga adalah orang-orang palsu. Karena sebenarnya dia pengen berdekatan dengan kau yang tidak sesungguhnya kau gitu. Iya. Bukan dan nantinya diriku. lo akan ke pressure kan kalau lo sebenarnya nggak tinggal di gaya hidup yang seperti itu. Itu dia tuh. Aku ngerasa kayak pembohongan kayak gitu tuh yang di depan kita, kenapa dia ceritain si kawan kayaknya jahat banget. Lah tapi sering jalan bareng, sering posting-postingan dan repost-repostan. Bener. Lah gimana ceritanya? Coba step kamu kalau mau menuju ke maaf. Ini agak ekstrim ya. Kalau aku dulu ya, Ja. Ini bukan sekarang. Aku sekarang lebih pengen nerima memang manusia ada banyak jenisnya. Oke. Ya kan? Dan aku jauh dari sempurna. Tapi kalau dulu aku bisa memaafkan orang kalau ngelihat hidupnya susah. BABA Ugus bagus. SPK KTA spekta. Kok benar apa? Kok aku setuju? Akan ku maafkan kau kalau ku tengok hidupmu udah susah. Ya Allah, itulah. Aku juga kan suka gini ya. Nauzubillah, jangan sampai nanti itu berbalik ke kita gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena kita tuh sebenarnya sayang banget sama orangnya. Sesayang itu. Jadi ketika lu ngecewain gue kayak, aku akan maafin kamu ketika kamu ada di situ tuh. Halo. Oke deh, aku maafin. Hai. Oke dong. Oke. Nah, itu kan kalau kamu ya. Yes. Coba kalau Reja gimana? Kalau aku tuh stepnya ya. Sebenarnya tuh gini. Justru aku dulu tuh pemikirannya kayak kamu. Oh ya. Toleransi, kayak orang yang kita sayang pasti punya kelemahan. Aku pun juga punya kelemahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, oke, kita toleransi aja. Tapi kalau kesalahannya adalah dobol alias bohong, gimana ya? Tuh ada tuh kayak ngasih skor sekali, 2 kali. Tapi jeleknya aku tuh dulu nggak bisa ngomong. Oh gitu. Nggak bisa ngomong aku. Iya, aku simpen semuanya dong, Ja. Lah itu dia, makanya ketika melihat jangan diam, lawan. Ya Allah, pengen banget tapi gimana caranya? Itu dulu. Sehingga ketika si temen aku ini yang emang suka bohong, berbulan-bulan masih kayak gitu, udahan langsung detach. Nah ini nih, untuk orang-orang yang attach-nya terlalu alias attachment-nya to the max, itu kalau udah sebelah sama orang pasti detach-nya juga to the max, langsung hilang. Nah langsung hilang kan sebelnya 2 kali. Satu ke diri sendiri karena kayak
gila ya udah tahu gue nggak suka dibohongin lo malah bohong. 2, ternyata temennya juga nggak nyariin. Sakitnya. 2 kali kan. Yes. Kini aku nggak mau gitu lagi. Sekarang apa yang kau lakukan? Sekarang kan aku udah bisa ngomong. Jadi ketika ada temenku yang bohong, tapi gini, emang caranya nggak bisa yang langsung dar gitu, harus mindful. Gimana caranya supaya kamu ngerti bahasa aku? Konfront aja di WhatsApp gitu atau di telepon untuk ngasih tahu bahwa gue nggak suka. Dan gue kasih tahu juga alasannya. Dan gue akan tanya, kenapa lu mesti bohong sama gue? Gitu. Kalau bohongnya udah keterlaluan, gimana? Aku archive chatnya di WhatsApp. Terus? Dan aku mute Instagramnya. Karena aku hobi menghapus manusia. Jadi kalau ada orang, yuk kita jadi manusia, aku hapus manusia. Mendingan aku nggak tahu sama sekali. Udah gampang. Kayak, oke. Iya. That's it. Iya. Kadang-kadang ada kau udah spill kelihatan ketidaksukaanmu, tapi kok dia kayak nggak ngeh, itulah saatnya kau menghapusnya. I'm sorry goodbye kalau kata Mimi Kade. Karena aku worth it kok gitu loh. Jadi jangan bohongin aku. Gitu. Tapi aku percaya bahwa emang waktu sih pada akhirnya yang bisa bikin kita jadi sebenarnya cuma gitu doang gitu. Tapi emang lama gitu. Aku tuh bisa sampai setahun 2 tahun loh. Tapi sampai itu mindful ya maksudmu kategori nahan sampai setahun 2 tahun itu Ja? Itu lebih ke belajar. Karena aku yakin aku juga nggak mindful ya orangnya. Belajar untuk mindful aja sih. Belajarnya, gitu. Bahwa kita tuh juga nggak spesial amat sih di dunia. Bukan berarti terus kita nggak spesial. Jumawa ya udah gitu kita meringkuk aja. Bukan. Justru menurut aku tuh karena kita tuh bukan apa-apa. Jadi ngapain sih ngerasa kayak... Karena jadi kayak ngerti banget bahwa manusia tuh kadang suka gini. Aku adalah pemeran utama di ceritaku. Nah, gitu kan? Itu. Nah, you think you flower gitu itu dia. Iya kan? Sampai akhirnya I ting Iya kan? You think shoot. Di dunia ini yang hidup bukan cuma kamu, betul, banyak yang lain. Betul. Jadi, ya udahlah, kita kasih juga ruang untuk improve dari segi memaafkan. Sehingga gini kayak ya udahlah, udah lewat juga. Ternyata yang tadinya mendemnya tuh bisa aku kalau mendem bisa sampai 10 tahun bisa loh. Agak serem sih Ja kalau 10 tahun ya Ja ya itu. Virgo soalnya. Jadi kayak aku ingat terus salahnya. Walaupun nanti kita udah baikan atau gimana, ada topik yang dikit bisa kayak, iya kan, yang tanggal 2 Januari 1985 itu ya waktu lo iniin gue. Oh bisa keluar tiba-tiba. Itu kan kayak belum selesai ya sebenarnya gitu. Jadi balik lagi ke yaudah deh. Ternyata orang gue aja pasti ada salahnya. Bahkan ketika gue nggak langsung maafin, itu bisa jadi salahnya kita. Di gue. Yes. Aku juga mikir kayak gitu Ja, karena setelah makanya tadi aku bilang kalau dulu sih aku akan ngerasa aku sudah terbebas dari rasa keselku, rasa marahku ketika aku melihat dia jatuh. Tapi sekarang ini aku berpikir kayak memang benar kata Reja, enggak, aku bukan center of the world, bukan aku satu-satunya manusia di dunia ini yang harus diperhatikan segala macam. Akhirnya sekarang aku belajar kalau tiap orang itu punya masanya, punya kejelekannya masing-masing. Cuma oke, aku terima itu, tapi aku nggak terima untuk menjadi bual-bualanmu, menjadi korban kebohonganmu berikutnya. Bener. Karena itu aku akan memotong dan memutus mata rantai itu, gitu ya kan? Kita bangun boundariesnya dulu di situ, sehingga seenggaknya lu tahu, 1 lu worth it, 2 ya udah kita mulai season berikutnya lagi aja. Betul. Gitu. Kalau aku sih percayanya gitu. Dan ini peringatan untuk orang lain yang mungkin akan deket ke aku. Aku aja bisa setega itu sama orang yang pernah deket banget sama aku. Jadi jangan macem-macem yang itu kayak gitu. Itu dia. Kan? Tapi emang keselnya tuh ada banget karena kalau ini terjadi di orang-orang terdekat tuh ada banget. Tapi lebih bagus kayak gitu nggak sih Ja? Kita itu tahu batasan kita di mana gitu ya kan, daripada nanti keulang lagi karena sebenarnya yang paling penting adalah kewarasan kita ya.
Setuju. Yang paling penting aku nggak peduli sifatnya adalah seorang pembohong. Yang penting aku tetap waras gitu. Nggak mau tiap hari ketemu sama pembohong. Itu dia. Biar kita lebih waras lagi, kita main game saja kali ya. Iyalah. Ini aku jadi keinget. Flashback nggak sih? Iya, yang 10 tahun. Kejahatan itu. Aku keinget orang-orang yang aku archive, yang aku mute kayak, Anda bener-bener aku jadi inget. Maaf gitu. Aku udah mute dia belum ya? Udah sih kayaknya, udah. Kamu udah siram bensin belum ke rumahnya? Belum, aku nggak sampai kayak gitu. Nah, nanti aku temenin ya. Ya, takut banget. Bensin yang lagi banyak nih. Aduh. Yang lagi di prank. Yaudah kita mau main game apa sih teman-teman? Aku jadi penasaran nih. Main game apa nih? Sambung kalimat. Oke. Makan di restoran yang favorit dia banget, yang belum pernah dia datengin, ya kan? Yang dia bilang dia akan datang ke situ bersamaku. Aku datang ke tempat itu tanpa dia. Terus aku posting. Bener, kayak gini. Oh my god, finally. Akhirnya kesini setelah berbulan-bulan pengen banget, antrinya jauh lagi gitu. Aku yang makan duluan. Iya, setuju sih. Emang paling enak hadapi dengan elegan ya. Jadi nggak langsung ke orangnya, tapi mental kita otak-atik. Jadi kan aku jadi temen lu gini. Parah banget ini kan yang kita. Ini kan kita udah kayak anak-anak Laskar Pelangi yang nanti kalau kita cukup uangnya akan kita makan di sini bareng-bareng ya gitu. Kamu udah kayak finally. Siapa suruh lo ngeprank hidup gue? Jangan jahat. Emang sama aku ya? Ya ampun, kenapa nggak ngingetin? Aku pantas loh ngerasa kayak kemarin tuh aku janji sama siapa ya gitu, pura-pura gila. Oh, kan pura-pura PPG gila. Iya. Pura-pura gila. Padahal aku tahu itu punya dia. Oke, ini aku boleh ada interupsi di sini dikit ya. Karena ketika kamu pura-pura gila, aku bisa gila beneran. Karena aku tuh adalah orang yang insya Allah ingat terus janji orang. Jadi ketika demi apa gue lupa, itu bodoh. Kayak bisa, gue kenapa ya? Kok bisa ya? Anjir, apa gue udah beneran butuh ginkgo biloba ya? Atau kenapa ya fungsi? Apa gue harus ngikutin kata nenek gue ya? Baca koran tiap pagi. Iya, isi TTS ya pagi biar otak lu makin panas. Karena jauh-jauh dari demensia. Iya, bener. Karena tadi kan aku bilang, aku paling sebel sama orang bohong kan. Jadi ketika ingkar janji, itu kan di aku tuh berarti lupa dong ya kan? Bohong, jadi kayak oh my god gitu. Jadi aku akan gila beneran. Ya, pura-pura gila yang berujung gila beneran. Iya. Oke, next. Nggak apa-apa aja. Kalau misalnya kamu mau minta maaf terus nggak dimaafin sama orangnya, ya udah gitu. Iya, karena itu tanggung jawabnya ke aku dulu ya. Oke. Hey, aku datang dari people pleaser ya teman-teman. Aku capek banget kalau aku minta maaf, terus aku mesti customer service juga. Tapi bagaimana maafku? Apakah kamu terima? Terima? Apakah kau akan menganggap semuanya akan kembali ke semula? Ya, karena aku yakin banget ketika aku udah minta maaf, berarti tuh aku buat kesalahan parah banget kan. Ya udah, aku mengakui karena guys, apa sih yang paling enak? Diakuin. Benar. Divalidasi, dapat validasi ya? Bahwa oh iya nih gue salah dan gue minta maaf. Tapi ujungnya dia mau maafin atau enggak, bodo amat. Itu udah terserah dia aja. Oh, right. Gitu. Ludahin. Sambil ludahin kayak atau kayak aku udah lantai 2, dia lantai 1. Imajinasi. Sambil makan popcorn, popcorn biasa enggak? Iya, benar-benar. Gitu. Kulit-kulit jagungnya guys. Nah, yang bagian bawah tuh yang deket batangnya itu kadang-kadang suka nggak tergigit. Yang kuning susah banget itu kalau pakai tusuk gigi pun juga nggak nyandak tuh. Susah. Jadi memang harus gitu. Harus di giveaway. Kenapa kau ada di situ? Ya maaf. Iya. Ya maaf. Loh, nobody's perfect. Iya. Tadi kuliah kau di sana, kenapa di sini aku mau ngeludah? Cobalah kamu menjauh dikit. Jauh lah, gitu. Aduh. Gini ya, hey, apa kabar lah? Aku nggak bisa marah sama mantan soalnya kayak. Apa kabar lah? Rindu kali lah aku tuh. Oh ini maksudnya anaknya. Iya. Oh ini anak mantan jatuh. Aduh, harusnya dia datang dari rahimku. Hei, apa kabar? Apa kabar enak ya? Gimana kabarnya? Mau video papa sama tante? Masa
video greetings. Greetings ulang tahun lah. Waktu acara bareng. Segini lagi deh mantan-mantanmu ya kita. Ilap. Nggak hatinya. Iyalah, momoknya. Aduh. Cembungnya itulah. bikin insecure lah aku Waduh, keringetan bah aku ngomongin mantan. Aku sebagai suami kontraknya lah, paham tahun-tahun. Ya Allah lah. Aduh. Malu kali lah aku. Woi, orang tidak tahu diri, apa kabarnya kau? Dari jauh aku buat malu. Terus aku kayak, iya bagus. Kompor bagus. Lagi gitu. Iya. Cuma mungkin bisa yang gini ya, dalam realitanya ketika dulu gitu. tuh bisa gitu. Iya. Sekarang sih gini, ya lagi. Ya season berikutnya lagi nih. Malah lebih suka aku kalau ketika ada orang yang udah aku maafin terus tingkahnya masih sama, ya aku cuma kayak gini. Ternyata kok nggak belajar apapun ya dari dunia ini. Bener. Karena kan bisa jadi kita ketika di momen itu ada ngerasa gini, apa salah gua ya nggak pernah ngasih tahu dia sebagai kesalahannya. temennya. Yes. Tapi Enggak kalau lagi. kodratnya emang begitu ya. Enggak lagi. Cek lah jangan sampai kamu NPD teman-teman. Aduh takut. Kalau udah dibilang sama temennya atau keluarga terdekat, tapi lu kayak aku ngerasa aku nggak salah. Iya, siap yang paling betul. Siap kakak. Siap konten 100 dalam segi akhlak. Iya. Ya udah iya gitu. Nggak apa-apa kelihatan lemah. Kalau aku ya, ini susah nih kalau mau dibuat bercandanya. Tapi ini dia menurut aku yang mindful sebenarnya. Yang gini, apalagi khususnya buat cowok-cowok. Cowok itu kan ada ini ya, identik dengan kita kuat, betul, strong, parah. Cowok nggak boleh nangis dari kecil. Cowok bingung, Mortal Kombat aja gitu kan. Itu kan menyedihkan ketika lo kan bukan AI ya. Betul. Dan sebenarnya ketika lo tuh nangis. Aduh, aku ngebayangin kau AI jadi buah apa ya, Ja? Gitu ya. Bener-bener gede banget sih, gede ya dan ngalangin. Cuma balik lagi kayak sedih banget ketika cowok berpikir, aduh gila ya gue mau nangis atau gue ngerasa lemah, ingin mengungkapkan perasaan tapi kealang, tapi kan gue cowok, itu nggak cowok banget. Itu sebenarnya sedih banget. Jadi untuk cowok-cowok yang ngerasa, oh gue nggak apa-apa ya nangis, oh ya gue nggak apa-apa ya, bahkan kayak oh nggak apa-apa ya gue kayak meluk teman, mungkin emang love language-nya physical touch. Go ahead man, apalagi ketika lo tahu lo punya salah, terus lo pengen minta maaf. Terus dia nggak maafin kayak, enggak mau Ja. Ya kalau bagian itu sih udah mohon maaf, cuman ketika kamu minta maaf dan kamu ngerasa lemah, sih nggak apa-apa udah terabas baik gitu. Yang penting kedamaian itu datang ke kau lagi. Bener, gitu ya. Karena seharusnya sih kalau emang lo berada di titik si lemah ini, temen lo juga tahu, ya lo emang orangnya kayak gitu gitu. Kata gini, nggak bisa bercanda dikit nih. Masa lagi yang bagian itu. Kayak nggak apa-apa kok kelihatan lemah teman-teman. Stay lemah. Bener. Stay lemah tapi kelihatan kuat. Enggak. Lemah tapi ketika mengakuinya itu juga masuk ke kekuatan. Benar. Ya kan? Gila ya? Itu pertanyaan gila itu. Kepancing emosi tapi nggak boleh marah. Ya mindful tetap. Dia bohong. Langsung nih. Orang kan di dunia bukan cuma dia doang. Ada aku, ada keluargaku, ada teman-temanku. Apalah bohong itu? Sudahlah Reza. Gini kan? Kamu mau aku kayak gini kan? Kayak gini ya? Kalau nggak dikasih obat siang, aku tiba-tiba sama suster lagi lewat. Adik, obat siang belum nih, Dek. Yuk, makanlah aku. Obat siang ya? Iya. Sebelum nonton Dolpino ya? Iya. Senang lagi. Oh ya, si Otan. Iya. Gitu. Kenapa happy banget ya? Gila lah aku. Tapi emang mindful tuh, ini kalau ngomongin mindful, emang gak sehari 2 hari sih. Mungkin betul, prosesnya panjang. Bisa tahunan loh Kak. Dan bisa berkali-kali juga ketemu sama orang yang sama. Iya kan? Karena ini menariknya ya, ini maaf nih aku bukan psikolog, ini cuma dari pengalaman hidup aja. Kalau kamu dikelilingin sama orang yang, ya Allah gue benci banget sama sifat kayak gitu, tapi kenapa di keliling gue orang kayak gitu? Itu artinya apa, Ja? Kamu belum kelar sama trauma kamu. Makanya kamu nyari lagi. Badan kamu attract sama orang
yang sifatnya kamu benci. Nah itu waktu itu sih aku dikasih taunya gini, dibalik aja cara pikirnya. Nih ini latihan mindful dari aku ya. Misalnya dari psikolog aku waktu itu. Dibalik aja, mikirnya gini, karena orang-orang ini masih bikin kamu gondok, latihan sampai akhirnya jadi nggak gondok. Jadi ini jadi kayak modal latihan nih, orang-orang yang bikin mungkin dia ada ngebawa traumamu atau gimana gitu. Latihan aja sampai akhirnya bisa apa gitu. Nah kalau aku kan latihan jadinya bisa ngomong, kalau aku nggak bisa. Karena aku datangnya dari mendem semuanya. Orang bohong semua, terus kayak nggak bisa ngomong. Sekarang aku GAC sih. Suaraku Yuk GAC main kesini. Yuk. Gemalia Audrey Cantika. Ayo. Sembari kita minta GAC untuk main. Sembari juga teman-teman yang lagi nontonin kita jangan lupa tulis di bawah kolom komen apa caramu untuk bisa memaafkan orang yang kamu sayang. Yes, boleh. Kamu ceritain juga konfliknya kalau bisa mention orangnya. Benar. Jadi orangnya juga akan nonton Kejar Mimpi dan dia tahu dia telah melukai seseorang. Ya, karena gini, kalau ternyata di salah satu komen di bawah ada gini, aku biasanya langsung transferin aja sih pakai Octomobile. Aku mau jadi teman kamu. Aku pengen banget disakiti oleh kamu. Makin disakiti kan berarti makin sering ditransfer. Banyak kan? Apalagi kalau kamu emang udah punya rekening Octomobile aku. Yes. Transfer jadi lebih gampang gitu ya. Boleh saya kasih sekarang? Tidak Boleh? usah ya, tidak usah. Nanti kita japrian aja sembari kita cari siapa orangnya gitu ya. Sembari kita cari, kita pamitan dulu deh. Ya, kita nggak langsung baca-bacain komen. Nggak, itu minggu depan aja ya. Sorry, kita nggak lagi IG live. Ini temanya adalah kelas taping. Ini taping ya. Jadi sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya di Kejar Mimpi Talks. Raih mimpimu sekarang.